Nah, tapi suppliernya janjiin udah teh nanti aman, yang penting DP dulu, nggak datang. Saya turun ke jalan, saya asongin akhirnya. Ada Satpol PP atau apa, saya ngumpet. Dan Sobat UKM, hari ini kita ada kedatangan brand ya yang luar biasa, pastinya udah di depan kita ini, yaitu ini pasti semua kalangan pasti tahu nih ya, yaitu es kelapa Babon alias brand dari Babon Juragan. Luar biasa. Di sini sudah ada hadir Ibu Nisa, luar biasa, sebagai owner dari Babon Juragan. Nah, tapi aku penasaran banget ya teman-teman semuanya, gimana sih kisah awal dari lahirnya Babon Juragan ini, kenapa bisa seenak itu, kenapa bisa seviral itu ya teman-teman semuanya. Siapa sih yang nggak kenal minuman kelapa yang udah jadi khas ya, original dan rasa banyak sekali varian rasa lainnya. Langsung aja kita ke poin langsung nih. Ibu Nisa, boleh nggak sih diceritain gitu gimana awal mula berdirinya es kelapa Babon ini? Apa yang Ibu pikirkan saat itu gitu? awal mulanya sebenarnya ini bisnis rintisan dari orang tua ya Kak Dinda ya, di tahun 1995. Awalnya kita cuma warung biasa gitu kan, tapi terus karena bertambah usia jadi pada kerja gitu kan, jadi nggak kepikiran lagi buat usaha. Nah di 2018 setelah aku keluar kerja gitu, nggak tahu lagi mau gimana, akhirnya aku ingat, oh dulu pernah jualan es kelapa karena pada saat itu bulan Ramadan ya, jadi kayaknya lebih ke es kelapa aja deh, mau coba bisnis tapi dari awal udah es kelapa aja gitu, karena momennya pas tepat di Ramadan. Jadi di 1995 itu aku rebranding lagi. Nah, kalau rebranding itu kan kita memperbarui mulai packingan, dikasih brand, dikasih logo atau tagline. Nah, jadi berdirinya 95 tapi rebranding di 2018 gitu. Oke, berarti cukup jauh juga ya jarak Jauh antara jaraknya rebranding dan karena memang kepotong bekerja dulu. Iya. Enaknya kerja, tiba-tiba capek kerja, kok pengen usaha, biasalah ya manusia ada jenuhnya ya. Seperti itu kan. Luar biasa ya. Jadi karena melihat orang usaha orang tua juga gitu, jadi pengen nge-branding lagi nih. Itu antara selain alasannya resign, karena resign itu apakah ada alasan lain, mungkin karena lihat orang tua udah capek, mungkin kewalahan, itu saya pengen ngebantu orang tua saya juga nih gitu. Itu kan di tahun 95 ya gitu ya. Itu bener-bener alami banget berarti ya, jualannya tuh cuman tok gitu, es kelapa aja gitu, belum ada nama gitu. Dulu orang tua di 95 itu jual mie ayam, bakso, sepaket es kelapa. Nah ternyata kita punya racikan gula yang memang berbeda dari yang lain, kata customer ya. Jadi sehingga timbullah kesetiaan customer kepada kita. Dia bilang kok di sini gulanya beda gitu. Nah sampai akhirnya saya mendirikan rebranding di awal itu, kenapa harus memilih kelapa? Karena teman-teman saya itu berlari ke kopi semua. Saya pengen beda dong Kak Dinda ya kan. Ditambah saya kulik lagi nih, kelapa itu saya keluarga saya tuh udah tahu, udah kenal, udah paham, ibaratnya saya dari kecil kelapa gitu kan. Kenapa saya harus beralih ke kopi? Nah ditambah di sisi sehatnya, lebih banyak sisi sehat dari sebutir kelapa daripada sisi sehat dari kandungan kafein di kopi. Nah jadi pertimbangan hal itulah yang membuat akhirnya saya memutuskan untuk bisnis kelapa aja deh daripada kopi-kopi gitu. Nah setelah yakin memilih kelapa ini, tapi kan produk kelapa ini juga kan nggak sedikit ya yang jual gitu, ribuan juga orang tuh. Betul. Banyak gitu yang jual, dan berbagai macam olahan produk gula juga ya pastinya ya. Ada yang pakai gula cair, ada yang pakai gula brown yang sugar. Iya, ada yang pakai gula pasir biasa tapi cuma dilarutin gitu. Itu banyak sekali. Tuh apa yang membuat es kelapa Babon Juragan ini berbeda gitu dari yang dibilang customer itu sendiri gitu? Dibilang customer berbeda karena memang sebenarnya ini rahasia ya. Oke, aduh, kita spill ya teman-teman. Rahasia perusahaan kita. Jadi gini, ibu saya itu dia nggak tahu kenapa punya tangan beda kalau ngeracik gula gitu kan. Yang pasti orang sama, kalau gula di kucuk-kucuk air panas itu enggak ya gitu ya, enggak banget, karena gula saya gula masak jadi mateng, gulanya benar-benar mateng, dikasih wangi pandan asli, daun pandan bukan pandan esen gitu. Jadi semua itu resep turun temurun lah, ada pokoknya yang memang
Ya nggak tahu, dia punya racikan tangan tuh bisa beda dari wanginya, dari tingkat kental atau cairnya si cairan gula tersebut gitu. Oke, jadi memang produk gula tuh banyak tapi beda rasa, beda tangan ya, beda tangan, beda rasa. Atau kebalik nih saya. Ada juga yang kelapa pakai sirup gula gitu kan. Betul, dia lebih kental gulanya. Nah, tapi kalau gula rumahan ditambah fresh, dibuat di hari yang sama, terus kita sajikan di hari yang sama dan tanpa bahan pengawet pastinya. Kalau sirup-sirup gula kan udah di minimarket ya pasti tahan berbulan-bulan gitu ya, itu udah pasti ada bahan pengawetnya. Betul, luar biasa. Jadi gulanya itu khas sendiri teman-teman, semuanya diracik langsung oleh ibu Nisa itu sendiri ya teman-teman, luar biasa. Ibu sekali. saya, mohon maaf. Ibunya Ibu Nisa. Iya. Jadi belibet ya. Iya. Gak apa-apa, yang penting teman-teman netizen pada tahu ya maksud saya ya gitu. Apa memilih nama es kelapa babon? Nah ini unik sekali nih, babon itu kan identik, mungkin namanya yang sangat unik dan gak jarang juga ya gitu ya. Gitu. Kenapa memilih nama es kelapa babon? Kenapa nggak es kelapa Ibu Nisa aja, atau es kelapa dari mana, mungkin misalnya dari Tangerang gitu? Iya, jadi itu sebenarnya tiba-tiba aja kepikir babon juragan, tapi ya memang kepikir karena memang saya pikirin dan akhirnya ketarik tuh benang merah. Filosofinya babon juragan itu adalah masing-masing di setiap daerah pasti punya arti berbeda untuk kata babon ya. Tapi untuk saat itu yang terbesit di benak saya, babon itu adalah besar. Nah, babon juragan. Juragan kan orang yang memiliki power, kekuatan. Jadi harapan saya kenapa kasih nama es kelapa babon juragan. Di usaha ini yang tadinya saya rintis dari nol, keluarga rintis dari nol itu berharap usaha ini menjadi besar, menjadikan kami sekeluarga ini juragan-juragan dan menyajikan menu yang berbeda untuk juragan yang kita sebut customer. Oke, gitu. jadi ada filosofinya itu sendiri ya, gitu, luar biasa. Nah kalau dari sisi brandingnya ini sendiri itu seberapa daya tarik sih branding juragan babon ini di kalangan customer atau masyarakat gitu? Kalau yang gitu ya? Saya tahu dan menurut hasil survei sih ya terakhir kemarin ya, karena kita kan juga gabung di komunitas UKM Tangerang Raya ya, dari kota, kabupaten, Tangsel kan digandeng tiga itu. Alhamdulillah belum ada kelapa yang setara dengan es kelapa babon juragan. Kenapa saya bisa bilang begitu? Karena disinilah saya pede banget, yaitu punya pembeda apa? Saya jual kualitas loh. Kelapa semua orang bisa bikin, betul, ya kan? Betul. Mau yang harganya 3.000, 5.000 kelapa pinggir jalan, tapi saya punya store di pinggir jalan, tapi saya ingin menyajikan kelapa kualitas restoran gitu. Dengan apa? Dengan tetap menjaga kualitas. Kenapa sih Tenisa pede banget gitu kan ya? Padahal semua orang juga bisa bikin kelapa. Kelapa kan juga dari alam, tinggal petik, sajikan. Enggak. Nah, di sini kekuatannya. Saya punya ayah yang alhamdulillah dianugerahi bakat untuk bisa membedakan kelapa tanpa dibuka. Oke, luar biasa. Nah, itulah yang membuat saya pede untuk juga ambil di lini kelapa daripada perkopian. Karena saya merasa saya punya kekuatan di ayah saya. Betul. Ditambah ayah saya itu juga bekerja di perusahaan perkelapaan di Malaysia selama 10 tahun. Oke, jadi udah ada privilege-nya ya, luar biasa. Jadi dia punya bakat alamiah, ditambah diasah di negeri orang sana ya. Dia pulang lagi, kita gali lah potensi Indonesia gitu ya. Akhirnya ternyata kelapa Indonesia juga nggak jauh loh, nggak jauh lebih berkualitas daripada kelapa-kelapa yang memang digembor-gemborkan kualitasnya lebih baik. Enggak, Indonesia punya. Yaitu di es kelapa babon juragan pastinya. Luar biasa. Gimana sih proses bisa sampai sebesar itu, seluas itu, banyak cabangnya, itu ceritanya gimana itu dari awal kalau boleh tahu? Dari awalnya sebenarnya kita tuh buka satu cabang yang tadi saya bilang di Ramadan itu ya, di depan rumah lah gitu kan ya. Akhirnya banyak permintaan, kita pindah ke depan ke bibir jalan gitu. Nah, dari situ berkembang tuh 1 tahun kemudian kita punya 5 cabang, Kak. Oh, lo kok bisa? Ya kan hampir setiap waktu itu 3 bulan sekali buka cabang-cabang baru. Karena ada reseller juga yang mau join gitu. Produksi kan semakin meningkat, semakin nambah, akhirnya
customer kita ada yang di Bintaro, kita buka cabang dekat Bintaro, Alam Sutra buka. Hampir di setiap titik yang ada customer kita inginnya memudahkan customer. Nah, tapi ini ada tapinya, ada pahitnya. Betul. Kita kan pernah mengalami COVID ya. Iya, betul. Di situ kelima cabang itu tumbang semua. Oke. Ya, betul. Nggak bertahan lama ya. Enggak, apalagi yang ada gosip viral PSBB, Ya, lockdown PSBB, gitu-gitu ya, ya. betul. Nah, itu semua kita nggak jualan sampai akhirnya kita berhenti dulu, stop. Yang ajaibnya itu stopnya itu hanya 1 minggu. Setelah itu muncul berita bahwa kelapa merupakan antivirus. Betul. Kelapa, ya kan? Ya, betul. Kelapa merupakan anti racun. Iya. Virus corona takut sama kelapa. Disitulah yang tadinya 5 cabang tutup, udah kita jadiin 1 aja cabang di store utama. Nah, di situ lagi meledak booming. Akhirnya di situ kita nggak buka store. Tetap 1 store tapi kita supply ke rumah sakit Anissa per hari kita kirim, rumah sakit IMC per hari kita kirim, dokter semua pasien. Jadi ya alhamdulillahnya ya pintu rezeki dibuka saat semua orang katanya susah cari rezeki pada saat itu. Tapi di seminggu setelah pengumuman PSBB dan lockdown itu, es kelapa Baban Juragan alhamdulillah melejit orderan. Luar biasa. Gitu. Tapi gimana tuh ceritanya bisa dihubungi oleh pihak-pihak rumah sakit atau instansi itu, gimana tuh awal ceritanya itu? Apakah langsung datang ke rumah ibu atau gimana tuh? Enggak, kan kita nggak bisa keluar rumah kan pada saat itu. Kan jadi ada tetangga saya, dia sakit, mungkin nggak tahu ya saya kena virus atau bagaimana ya. Yang pasti dia ada rawat inap di salah satu rumah sakit di Tangerang. Nah, terus saya juga pastinya saya juga punya temen dong Kak, tetap aja saya update, saya lakukan tetap posting, yang ada yang mau kelapa nggak, bisa nanti pakai gosen atau gimana lah kirimnya ya pada saat itu, karena tidak boleh bersentuhan ya, taruh di depan itu atau gimana. Nah, tiba-tiba tetangga saya itu pas dengar kelapa adalah antivirus, langsung keinget ke saya, katanya, Teh Nisa, saya boleh nggak order kelapa gitu kan ya, tapi maunya kelapa hijau. Nah, seperti ini ya, yang di order ya, gitu. ini yang luar biasa banget melejit penjualannya di era COVID. Karena murni juga ya, langsung dari karena kelapa hijau kan dia khasiatnya lebih, karena dia detoksifikasinya itu lebih ampuh daripada kelapa yang biasa, katanya ya. Sesuai khasiat lah ya. Sesuai khasiat. Nah, akhirnya tetangga saya itu bawa nih ke rumah sakit 2 butir. Nah, pasien yang sebelahnya mau. Pengen juga gitu ya. Dari situ ya mungkin kan kalau udah berkelompok jadi banyak, dokter juga pasti tahu dong ibu beli di mana kelapa. Dan saat itu mohon maaf, tukang kelapa semuanya tutup. Betul ya kan? Karena memang nggak bisa jualan gitu. Akhirnya dia hubungin saya, Teh bisa nggak Teteh supply ke rumah sakit nih, banyak yang mau. Ya udah, list aja kata saya gitu. Langsung di list list hari itu adalah langsung 30 butir. Luar biasa. Nah, dari 30 butir itu kemudian meningkat sampai sehari 200 butir 200 butir rutin kita kirim 1 rumah sakit. Nah, nyambung dong mungkin beritanya, ada lagi rumah sakit IMC juga minta. Ya udah gitu aja terus sampai akhirnya saya dari ruko, bukan, 1 meja pinggir jalan begini tadinya. Stand ya kalau kita bilang ya. Iya, stand gitu. Stand mah kebagusan kan. Saya cuma meja gitu, meja seperti itu, terus ada display kelapa butiran gitu kan ya. Sampai akhirnya alhamdulillah saya bisa kebangun ruko gitu. Luar biasa. Dan saat ini store saya 1 ruko itu es kelapa Baban Juragan. Covid itu kan 5 cabang itu dipaksa ditutup, itu kalau dihitung berapa tuh kerugian ibu saat itu? Waduh, udah nggak bicara rugi. Karena daripada kita bayar denda, iya nggak? Karena aku udah disamperin sama camat, lurah gitu kan ya. Kenapa masih buka? Kita mencoba cari rezeki gitu kan ya. Sempat buka bandel gitu. Akhirnya dikasih surat, nggak boleh ya gini-gini. Ya udah, akhirnya karyawan kita pulangin aja semua. Nah, di 1 minggu itu kan berpikir ya kan, kalau orang punya usaha 1 hari aja nggak dapat uang, kayaknya nggak bisa tidur gitu ya nggak? Betul. Kalau orang kan punya utang nggak bisa tidur. Kalau saya nggak ada uang nggak bisa tidur. Nggak ada menghasilkan ya gitu. Mikir gimana. Sempet kan hari pertama kayak gimana ya besok gitu kan ya. Besokannya gimana ya besok, tapi coba action. Kita benar-benar kita kan di rumah tinggal saya, ibu, bapak ya kan, bertiga.
Bapak tetap aja produksi, ibu tetap produksi gula, bapak tetap produksi kelapa, saya yang turun. Saya turun ke jalan, saya asongin akhirnya. Ada Satpol PP atau apa, saya ngumpet. Dan ternyata di situ juga penjualannya melejit. Saya asongin gini. Kan ada kemacetan, jalan kan hanya satu arah, buka tutup. Ternyata itu metode market seperti itu yang jadul banget itu masih bisa kita gunakan kalau saat kita kepepet gitu. Yang penting kuat mental aja gitu. Berarti saat itu mental ibu juga dihajar ya gitu ya. Dihajar habis-habisan saat Covid itu di seminggu awal. Gitu betul ya, seminggu awal Covid itu. Tapi ternyata ya udah, dalam hati kan juga pasti berdoa, ya Allah ini sampai kapan ya seperti ini. Tiba-tiba seminggu setelah Covid terus rumah sakit ya itu tadi minta, akhirnya udah kita suplai. Nah udah tinggal enak. Sempat ada tantangan tersendiri gak sih dari Ibu Nisa itu sendiri gitu? Bukan dari tantangan luar tapi diri sendiri gitu. Duh, aku mau sampai kapan begini terus? Aku mau perjuangan begini, kasihan saya teman-temanku juga yang lain. Pernah ada momen untuk menyerah gitu? Saat apa nih, saat Covid atau saat sekarang nih? Dari awal gitu sampai sekarang gitu. Oh, dari awal sih awal banget sih ada, karena waktu kita merintis itu kan nggak semudah membalikan telapak tangan. Betul. Itu benar banget gitu. Saya awalnya rintis itu orang bilang kelapa saya mahal, karena orang semua jual kisaran 5.000 ya kan. Betul, kakak tahu 5.000, tapi saya udah jual berapa kalau menurut kakak? Ayo tebak harga. Kita tebak Mungkin harga. dari saya sih Nonton dulu, kemasannya belum seperti ini, karena ini kan kemasannya belum di 2018 ya. Kita beliin kemasannya, maksudnya belum seperti ini. Jadi masih plastik. Masih plastik. Mungkin Ini kisaran 2018 10.000 kali ya. Masih di bawah sih. Oh, 8.000-an gitu ya. Iya betul, sekali tepat banget nih. Dapat giveaway ntar pilih ya. Tapi mungkin untuk kualitas kelapa yang sebagus ini, itu 8.000 masih tergolong murah lah. Murah banget. Silakan bandingkan kualitas saya dengan restoran yang sudah ada, itu mereka jual minimal 20.000. Betul. Saya aja tadi mau nembak 20.000. Iya kalau sekarang. Iya kalau sekarang. Tapi pada saat itu Iya. awal saya mulai saya jual 8.000. Itu susahnya minta ampun. Tapi saya tetap bertahan sampai dibilang, apa sih spesialnya, sama kayak kakak ya? Iya. Apa sih spesialnya? Ibu beli dulu, ibu akan tahu rasanya. Karena kalau tidak coba tidak akan tahu. Percuma saya jelasin ngalur ngidur, kelapa saya berkualitas loh, kelapa saya bagus loh, kelapa saya seperti ini loh. Tapi ibu tetap nggak percaya gitu kan? Kok bisa mahal banget? Ya udah nggak apa-apa, itu bukan pasaran saya ya kan. Saya tetap aja sabar, kita tetap konsisten menawarkan kelapa yang seperti ini. Beli 5.000 aja boleh nggak? Ditawar, maaf bu nggak bisa. Oh, pernah ditawar begitu? Pernah, sering banget pada saat awal. Dan lakunya juga nggak sampai sehari 100 cup, enggak. Paling 10 cup keluar gitu. Untuk Luar awal biasa, merintis ya. Iya. Tapi saya tetap konsisten, mau ditawar berapa pun enggak. Ibu beli aja 8.000. Sampai akhirnya customer itu penasaran, kenapa sih ini orang nggak mau merubah harga? Iya, enggak? penasaran juga betul. Akan penasaran dong dan akan beli dong. Dia beli sekali ternyata enak, cocok. Ya udah memang sesuai. Seperti kakak bilang tadi, harusnya nggak 8.000, mungkin 10.000, tapi saat awal dijual 8.000 dan mereka tahu kualitas, akhirnya mereka anggap ini murah sebanding dengan kualitas. Ya udah akhirnya mereka menjadi customer setia. Aku baru tahu kenapa Teh Nisa itu nggak mau harganya ditawar. Ternyata memang seenak Memang ini. kualitasnya memang juara ya, luar biasa. Nanti dicoba ya, soalnya Oke, kalau nggak siap. coba nggak akan tahu. Saya ngomong-ngomong doang nih kata Ibu Nisa. Iya. Dinda belum coba jadi belum Iya. tahu gitu rasanya. Betul. Oke. Nah, tantangan terbesar Ibu nih apa sih? Tadi kan udah ada struggle sedikit ya diceritakan gitu. Pernah ditawar sampai ditawar harga yang sangat rendah sekali gitu ya kan. Tantangan terbesar Ibu sendiri tuh apa sih dalam membangun bisnis ini? Di supplier. Oke, supplier. Karena kenapa tukang kelapa lainnya itu bisa jual harga murah, dia tidak ada proses sortir kelapa. Dan supplier yang rata-rata itu nggak mau kelapanya disortir. Jadi sekali satu truk datang harus semua kita ambil. Tapi saya nggak bisa. Buat apa? Karena saya punya standarisasi sendiri. Kualitas saya itu yang seperti ini loh gitu. Nah itu susahnya cari supplier yang memang mau kelapanya dipilih, itu sangat susah. Tapi akhirnya kita pasti ada solusi lah ya.
nggak apa-apa harganya lebih mahal, tapi saya ingin sortir kelapa supaya saya bisa tetap menyajikan kualitas terbaik untuk customer saya. Tapi gitu. pernah ditipu nggak? Pernah di Pastinya semua biasanya tukang kan dagang. iya, pernah sampai berantem gitu ada gitu. Banget. Itu boleh diceritain nggak sih? Dari mulai masalah limbah kelapa yang dijanjiin, ada salah satu dinas lingkungan hidup di suatu kota ya, nggak bisa saya sebutin lah ya. Iya, betul. Nggak apa-apa. Itu kita udah bayar kebersihan, udah bayar uang sampah ya, dan nominalnya itu nggak tanggung-tanggung sampai jutaan. Tapi dia bohong, nggak diangkut sampahnya. Sementara kalau satu hari saya produksi 100 butir, seminggu aja udah 600 butir, dan sampah itu udah pasti numpuk, ganggu jalan, ganggu mata, apalagi ada serangga, lalat atau apa kan juga kan, jadi kelihatannya kan nggak higienis gitu. Nah, disitulah saya panggil kedinasan, tapi ternyata mereka hanya minta saya bayar admin, tapi tidak diangkat. Di situ kelimpungan buat buang limbahnya. Tapi qadarullah sih selalu ada solusi sih. Insya Allah kalau kita selalu berdoa pasti ada jalan lah. Dari gitu. berarti dari sampah ya pernah ditipu gitu. Dari sisi suppliernya sendiri pernah nggak sih? Dari sisi suppliernya, ketika saya banyak orderan, terutama di bulan Ramadan ya. Itu pasti. Iya pasti ya, kita kan harus, itu kan kelapa juga rebutan. Pasti, karena hampir di setiap jalur Pandeglang, ibaratnya per 2 meter sekali ada tukang kelapa, habis lah di sana, nggak nyampe lah sampai ke Tangerang. Nah, tapi suppliernya janjiin udah teh nanti aman, yang penting DP dulu, nggak datang. Banyak yang seperti itu supplier. Rugi kisaran berapa tuh kalau boleh tahu? Berapa ya? Ya udahlah, biar dibalas dengan rezeki yang melimpah aja. Kalau dikisarkan seharga mobil atau seharga iPhone gitu ya? Seharga iPhone, mobil boleh lah. Wah, luar biasa ruginya. Karena itu untuk khusus di lini Ramadan ya. Karena Ramadan itu memang alhamdulillah kita meledak orderan. Nggak kelar-kelar sampai adanya Idul Fitri, ada momen halbi ya namanya ya. Udah terus tuh Ramadan, Idul Fitri. Udah alhamdulillah kenceng di situ sih. Kan ibu sudah ditipu seperti ini gitu, ada nggak momen kayak aduh udahlah saya nggak mau lanjut lagi, saya sering ditipu seperti ini gitu, yang menguatin ibu tuh siapa sih gitu? Ya ada, pasti kita rasa aduh ya ampun capek, mana uang tinggal segitu-segitunya misalnya kayak gitu ya, udah kita kasih supplier semua, tapi ya udahlah itu udah jalannya. Makanya kan ada yang disebut namanya kalau menjadi pelaku usaha itu harus konsisten. Oke, semua orang udah tahu umum konsisten. Persisten ketika kamu jatuh, terbentur. Kalau kamu sabar, pasti kamu akan terbentuk. Gitu. Itu aja sih kuncian yang aku pegang. Ditambah orang tua aku pun menguatkan. Ya namanya bisnis pasti naik turun, untung rugi. Gitu aja ritmenya. Kalau bisnis kita baru awal memulai, banyakin silaturahmi. Ini tipsnya ya, tips juga ya sekalian. Jadi buat teman-teman kalau baru memulai bisnis dari nol, banyakin silaturahmi. Bisnis sudah menengah, sudah mulai maju, utamakan berbagi. Nah, bisnis sudah mulai naik, tetap jangan lupa berbagi lebih. Tapi di sini yang harus kita kunci hati-hati. Kan tadi awalnya itu silaturahmi, berbagi dan hati-hati. Kenapa harus hati-hati? Ketika bisnis ada di atas, banyak orang lihat, banyak orang kepo, akan menimbulkan kompetitor. Nah, dari kompetitor itu di segi eksternal, di internalnya kepercayaan kepada staf kita sendiri gitu kan ya. Bisa jadi menyalahgunakan kepercayaan karena bisnisnya udah gede, kadang udah nggak kepantau karena banyak cabang-cabang lagi. Nah, disitulah harus kita hati-hati di dua lini, eksternal dan internal. Tapi pernah ada kejadian seperti itu nggak? Ada dong. Makanya saya bisa bicara seperti ini karena luar biasa. Karena berdasarkan pengalaman. Kalau boleh diceritain salah satunya gimana tuh ceritanya? Ya itu tadi, karena kalau kita udah melejit gitu ya, yang nggak kepantau, ada kecurangan dari eksternal gitu, kayak karyawan ambil tilep-tilep uang kayak gitu sih.
sih. Atau dia kerja jadi seenaknya, males-malesan gitu kan. Ada karyawan baru sama junior sama senior, jadi ada kesan senior junior gitu, padahal harusnya kekeluargaan aja. Nah, jadi kan di situ perlu yang namanya pembenahan manajemen gitu. Jadi kita sebenarnya di usaha ini memulai terus belajar karena memulai usaha itu sebenarnya itu kan dari nol. Dari nol mau mulai menanjak itu ya stepnya ya memang harus belajar. Kalau kita udah nggak mau belajar, nggak semangat, ya udah amsyong ibaratnya kalau kata orang. Iya, intinya upgrade tetap diri. terus semangat ya gitu. Dan untuk menghadapi seperti itu, apa yang Teh Nisa lakukan itu? Itu tadi kita belajar manajemen lagi. Alhamdulillah kan kebetulan kita gabung di lini yang namanya UMKM ya. Tadinya saya nggak tahu, tadinya saya jualan aja ya kan. Tapi setelah kita tahu kan orang kita jualan, diajakin, Teh kenapa sih nggak gabung UKM, atau ditanya ini udah gabung UKM belum gitu kan. Jadi akhirnya apa sih UKM gitu, apa sih UMKM, di mana kita bisa ketemu UMKM gitu kan. Tapi ternyata ya disitulah juga di UMKM membuka jaringan baru, peluang baru, silaturahmi baru, pertemanan baru, semua ada di situ. Yang tadinya aku nggak tahu UMKM itu apa, ternyata dari mulai tingkat lini, lingkup kelurahan, kemudian kecamatan, kemudian tingkat kota gitu. Dan memang alhamdulillah buat teman-teman yang belum masuk UMKM, yuk kalian kalau bisnisnya mau berkembang harus masuk UMKM karena banyak banget benefitnya. Salah satunya itu tadi saya sebutkan silaturahmi, ditambah kita juga dimudahkan untuk kayak link perizinan, kita bisa tahu info-infonya. Bagaimana sih kedinasan itu melirik UMKM gitu. Nah dari situ itulah tangga tahapan kalau misalnya usaha kita mau berkembang. Saya rasa kita perlu masuk yang namanya komunitas UMKM. Luar biasa. Jadi menurut Teh Nisa ini sendiri, strategi pemasaran yang paling efektif itu yang bikin es kelapa babon ini viral tuh apa sih selain bergabung dengan komunitas, silaturahmi gitu? Apakah dari bahasa promosinya ataupun sosial media, masuk ke sosial media, share lewat teman-teman story misalnya gitu ya. Iya. Nah itu ataupun pakai influencer nih, pernah nggak sih seperti itu? Kalau pakai influencer sih itu secara nggak sengaja aja influencer pada datang. Jadi itulah kenapa kita harus berkomunitas ya, jangan menutup diri ketika kamu memulai atau sedang membangun usaha. Tadi saya bilang kan kalau usahanya masih mengawali harus banyak silaturahmi. Karena silaturahmi yang pastinya orang tahu memperpanjang rezeki kan. Dari situ, dari silaturahmi kita kenal banyak orang. Setiap orang pasti beda-beda backgroundnya. Ternyata si ini artis. Ternyata Kak Dinda juga artis gitu kan. Ya gimana ya kan, kalau kita udah deket, Kak Dinda boleh dong cobain produk aku, nanti aku kirim ya gitu. Dan disinilah saatnya kita, kalau kita percaya itu sedekah itu kalau kamu kasih 1, kamu akan diberikan 10. Iya betul. Itu aku percaya. Ketika Kak Dinda aku kasih 1, ada ketertarikan dong Kak Dinda, apaan emang produknya. Ketika produk aku berkualitas, pasti Kak Dinda, produknya enak. Nah ketika produknya enak, Kak Dinda pasti secara ikhlas akan mereview. Ya udah deh, nggak apa-apa, aku review ya. Sedikit video dari influencer itu pun kan bermanfaat, ya kan, menarik menarik penonton, bahkan bisa menarik pembelian. Kalau aku sih lebih manfaatin pertemanan aja, silaturahmi aja. Kita harus berbuat baik pada setiap orang, walaupun orang itu mungkin ngejahatin kita gitu. Luar biasa.